Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian penanganan resiko atau yang disebut juga dengan risk treatment control, yang dimana ini tuh merupakan tindakan atau mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengelola resiko setelah resiko tersebut itu dinilai signifikan dan perlu ditangani. Nah, pengendalian resiko ini biasanya itu berupa kebijakan, prosedur, ataupun aktivitas yang dirancang untuk memodifikasi tingkat resiko. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menurunkan resiko inheren menjadi risiko residual yang lebih rendah dan masih dapat diterima oleh organisasi sesuai dengan risk appetite. Nah, pengendalian ini tuh tidak bertujuan untuk menghilangkan semua resiko, namun untuk mengelola resiko agar tetap dalam batas yang dapat dikendalikan. Nah, dalam praktiknya sendiri, pengendalian ini tuh biasanya dikombinasikan dalam beberapa bentuk agar perlindungan terhadap resiko itu menjadi lebih efektif. Nah, jadi setelah suatu resiko itu dianalisis dan dianggap cukup signifikan, organisasi itu perlu melakukan langkah penanganan agar resiko tersebut tidak menimbulkan kerugian besar. Salah satu cara utamanya itu dengan menerapkan pengendalian. Nah, pengendalian sendiri ini untuk membantu organisasi mengatur bagaimana suatu aktivitas dijalankan agar memungkinkan agar kemungkinan terjadinya masalah itu dapat ditekan dalam dapat ditekan atau dampaknya itu dapat diperkecil. Nah, dengan adanya pengendalian sendiri, resiko yang awalnya tinggi dapat dikelola sehingga dapat berada dalam batas yang dapat diterima oleh organisasi. Nah, lalu ada definisi dan tujuan pengendalian, yang dimana pengendalian dalam manajemen resiko itu setiap tindakan, kebijakan, atau mekanisme yang digunakan itu untuk memodifikasi resiko dalam organisasi. Pengendalian sendiri itu dapat berupa prosedur formal, sistem keamanan, hingga pelatihan bagi karyawan. Nah, tujuan utama dari pengendaliannya sendiri itu untuk memberikan responsible assurance bahwa tujuan organisasi itu dapat tercapai dan resiko yang tidak diinginkan itu dapat dicegah atau diminimalkan. Lalu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, misalnya seperti melalui pemisahan tugas ataupun pemeliharaan mesin secara berkala. Lalu mengurangi dampak dari resiko, misalnya dengan rencana pemulihan bencana atau tim tanggap darurat. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan organisasi. Nah, jadi pengendalian itu merupakan upaya yang dilakukan manajemen untuk memastikan aktivitas organisasi itu berjalan sesuai tujuan. Nah, melalui berbagai aturan, prosedur, ataupun sistem pengawasan, organisasi itu dapat mengurangi kemungkinan kesalahan serta meminimalkan dampak resiko yang terjadi. Nah, pengendalian sendiri itu juga membantu menjaga kepatuhan terhadap aturan dan meningkatkan kepercayaan pihak terkait. Nah, di sini ada jenis-jenis pengendalian. Nah, jenis pengendalian sendiri itu terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama ini ada pengendalian preventif. Ini tuh bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau resiko yang belum terjadi, atau risiko itu sebelum terjadi gitu loh. Jadi pengendalian ini tuh bersifat proaktif dan menjadi lini pertahanan pertama. Contohnya seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan juga pembatasan akses sistem serta pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya ada pengendalian detektif yang dimana ini tuh digunakan untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan setelah terjadi sehingga organisasi dapat segera mengetahui adanya masalah. Contohnya sendiri seperti rekonsiliasi bank, audit ataupun review kinerja, laporan pengecualian dari sistem dan juga sistem alarm. Nah, yang terakhir ini ada pengendalian korektif yang dimana ini dilakukan setelah masalah terdeteksi dan untuk memperbaiki kondisi serta mencegah masalah yang sama terjadi kembali. Nah, contohnya sendiri ini adalah business continuity plan atau backup dan pemulihan data, lalu investigasi penyimpangan serta perbaikan proses kerja. Nah, jadi dalam manajemen resiko terdapat 3 jenis pengendalian utama. Nah, yaitu ada preventif, detektif, dan korektif. Nah, jadi pengendalian preventif itu berfokus pada pencegahan. Detektif sendiri digunakan untuk menemukan masalah yang terjadi, sedangkan korektif bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah masalah terulang kembali. Nah, ketiga jenis ini pengendalian
Ini tuh saling melengkapi dalam menjaga kestabilan operasional organisasi. Yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai desain pengendalian yang efektif, di mana pengertiannya merupakan proses merancang pengendalian untuk mengurangi atau mencegah risiko secara tepat. Kemudian, pengendalian harus dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan biaya berlebihan atau risiko baru bagi organisasi. Sedangkan analisis biaya, yaitu manfaatnya, biaya penerapan dan pemeliharaan pengendalian tidak boleh melebihi manfaatnya. Biaya meliputi biaya finansial dan penurunan efisiensi kerja, dan pengendalian harus proporsional dengan tingkat risiko. Kemudian terdapat prinsip relevansi di mana pengendalian harus langsung terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi, harus ada hubungan jelas antara risiko dan tujuan pengendalian, dan aktivitas pengendalian, penilaian risiko yang tidak diperlukan sebelum dirancang pengendalian. Kemudian terdapat otomatisasi versus manual, di mana pengendalian otomatis dilakukan oleh sistem lebih konsisten dan mengurangi kesalahan manusia, sedangkan pengendalian manual dilakukan manusia, penting untuk keputusan yang membutuhkan pertimbangan profesional serta desain efektif biasanya menggabungkan keduanya. Yang selanjutnya terdapat strategi penanganan risiko, di mana pengertiannya setelah risiko diprioritaskan, organisasi harus menentukan cara terbaik untuk menangani risiko tersebut. Pemilihan strategi mempertimbangkan sifat risiko apa di organisasi, dan analisis manfaatnya. Kemudian terdapat menghindari risiko, di mana menghentikan atau tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko. Cara ini paling efektif menghilangkan risiko, tapi juga bisa menghilangkan peluang bisnis. Biasanya dipakai untuk risiko dengan dampak sangat besar atau katastrofik. Mengurangi risiko, yaitu strategi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya, dilakukan melalui penerapan pengendalian seperti pengendalian preventif, detektif, dan korektif, serta merupakan strategi yang paling umum digunakan dalam manajemen risiko. Kemudian, mentransfer risiko sendiri, memindahkan sebagian atau seluruh dampak finansial risiko kepada pihak ketiga, contohnya melalui asuransi, kontrak indemnifikasi, atau hedging risiko keuangan. Masih berlanjut dengan materi sebelumnya, di mana mengenai penanganan risiko. Yang selanjutnya yaitu terdapat menerima risiko, di mana organisasi secara sadar menerima risiko dan siap menanggung konsekuensinya. Biasanya dipilih jika biaya penanganan risiko lebih besar dari potensi kerugian. Terus terdapat kombinasi strategi. Dalam praktiknya, organisasi sering menggunakan kombinasi beberapa aspek untuk kesatuan pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu materi strategi penghindaran risiko atau risk avoidance. Pengertiannya, strategi untuk sepenuhnya menghindari aktivitas atau situasi yang menimbulkan risiko, kemudian organisasi memilih tidak terlibat sama sekali sehingga probabilitas risiko menjadi nol. Kelebihannya yaitu cara paling langsung dan efektif untuk menghilangkan risiko, mencegah organisasi dari potensi kerugian besar atau kegagalan serius. Sedangkan keterbatasannya, menghindari risiko seringkali berarti kehilangan peluang atau keuntungan bisnis. Jika semua risiko dihindari, organisasi tidak dapat berkembang atau berinovasi. Nah, kondisi strategi yang digunakan umumnya diterapkan pada risiko dengan dampak sangat besar atau katastrofik. Kemudian dipakai ketika mitigasi atau transfer risiko tidak efektif, tidak praktis, atau tidak mahal. Oke, baik. Pada slide ini saya akan membahas tentang mengurangi dan memitigasi risiko serta cara menurunkan probabilitas dan dampaknya. Pada dasarnya, strategi mitigasi risiko bertujuan untuk menurunkan risiko hingga ke tingkat residual yang masih dapat diterima, bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya. Hal ini karena dalam praktiknya hampir tidak mungkin suatu organisasi benar-benar bebas dari risiko. Oleh karena itu, organisasi melakukan berbagai tindakan pengendalian, baik yang bersifat preventif, detektif, maupun korektif, untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampaknya, atau bahkan keduanya sekaligus. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko. Yang pertama adalah kontrol kualitas. Melalui pengujian yang ketat terhadap produk atau proses, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya cacat produk atau kesalahan operasional. Yang kedua adalah diversifikasi pemasok. Dengan tidak bergantung pada satu pemasok, perusahaan dapat meminimalkan gangguan apabila terjadi masalah pada salah satu sumbu pasokan. Yang ketiga adalah pelatihan dan program pencegahan, misalnya melalui program keselamatan kerja atau pelatihan karyawan, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kesalahan kerja dapat ditekan.
Selain mengurangi probabilitas, organisasi juga dapat melakukan strategi untuk mengurangi dampak risiko jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Salah satunya adalah rencana tanggap darurat yang bertujuan untuk meminimalkan kerusakan dan mempercepat pemulihan setelah suatu insiden terjadi. Kemudian ada tim PR krisis yang berperan penting dalam menjaga dan melindungi reputasi organisasi melalui komunikasi yang cepat dan terkoordinasi ketika terjadi krisis. Selain itu, perusahaan juga dapat menyediakan persediaan suku cadang sehingga ketika terjadi kerusakan pada peralatan atau sistem, proses perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan downtime dapat diminimalkan. Terakhir, dalam menentukan tindakan mitigasi risiko, organisasi perlu melakukan analisis biaya dan manfaat. Tujuannya adalah untuk menemukan kombinasi pengendalian yang paling efisien dan sesuai dengan risk appetite atau tingkat risiko yang masih dapat diterima oleh organisasi. Selanjutnya adalah mengenai transfer risiko dan asuransi. Transfer risiko atau risk sharing adalah strategi manajemen risiko di mana beban finansial dari suatu risiko dipindahkan kepada pihak ketiga, biasanya melalui pembayaran tertentu seperti premi asuransi. Namun, penting untuk dipahami bahwa transfer risiko tidak mengurangi kemungkinan terjadinya risiko ataupun dampaknya secara langsung, melainkan hanya memindahkan tanggung jawab finansialnya kepada pihak lain. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh penerapan transfer risiko dan asuransi. Yang pertama adalah kontrak dan indemnifikasi. Dalam praktik bisnis, risiko dapat dialihkan melalui klausul kontrak, jaminan, atau penalti kontraktual yang mengatur siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Yang kedua adalah hedging. Hedging menggunakan instrumen derivatif seperti futures, option, atau swaps untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi harga atau risiko pasar. Yang ketiga adalah outsourcing. Dalam hal ini, perusahaan memindahkan risiko operasional tertentu kepada pihak penyedia jasa yang lebih ahli di bidang tersebut. Namun, strategi transfer risiko juga memiliki beberapa batasan dan tantangan. Pertama, asuransi tidak selalu sempurna. Adanya deductible atau batas polis membuat transfer risiko jarang bisa menutupi kerugian secara 100%. Kedua, kontrak bisa diperdebatkan. Jika terjadi perselisihan hukum, efektivitas transfer risiko melalui kontrak dapat berkurang. Ketiga, ada juga risiko non-finansial, seperti kerusakan reputasi yang bahkan sulit dan bahkan hampir tidak mungkin sepenuhnya ditransfer ke pihak lain. Oleh karena itu, dalam praktiknya organisasi biasanya menggunakan gabungan strategi, artinya transfer risiko dikombinasikan dengan strategi mitigasi risiko lainnya agar pengelolaan risiko menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada strategi penerimaan resiko atau risk acceptance. Nah, di antara semua strategi penanganan resiko, penerimaan resiko mungkin terdengar paling pasif. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah keputusan yang aktif dan sering sekali sangat strategis. Nah, penerimaan resiko adalah keputusan yang terinformasi untuk tidak mengambil tindakan apapun untuk menghindari, mengurangi, atau mentransfer sebuah resiko. Nah, organisasi secara sadar memilih untuk menerima risiko tersebut dan siap menanggung konsekuensinya jika terjadi. Keputusan ini sama pentingnya dan memerlukan justifikasi yang sama kuatnya dengan keputusan untuk memitigasi atau mentransfer risiko. Nah, selain itu, penerimaan adalah strategi yang sesuai dalam beberapa situasi. Nah, situasi yang paling umum adalah ketika biaya untuk menangani resiko atau melalui mitigasi atau transfer secara signifikan lebih besar daripada potensi dampaknya. Nah, di untuk resiko-resiko dengan probabilitas sangat rendah dan dampak yang rendah, itu seringkali lebih efisien secara ekonomi untuk hanya menerima dan menanggung kerugian kecil jika risiko tersebut terjadi. Terjadi. Nah, ini seringkali disebut dengan biaya melakukan bisnis. Nah, di situasi lain adalah ketika sebuah resiko tidak dapat dihindari, dimitigasi, atau ditransfer secara praktis. Beberapa resiko makroekonomi atau politik mungkin masuk dalam kategori ini. Dalam kasus seperti ini, organisasi tidak punya pilihan lain selain menerima dan mempersiapkan diri untuk merespon. Nah,
penerimaan resiko juga bisa menjadi keputusan strategis ketika resiko tersebut terkait erat dengan sebuah peluang yang sangat menarik dan organisasi merasa memiliki keunggulan kompetitif dan mengelola resiko tersebut. Nah, di sini terdapat dua bagian penting yang harus dibedakan. Yang pertama ada penerimaan pasif. Penerimaan pasif adalah terjadi ketika organisasi menerima risiko hanya karena mereka tidak menyadari atau tidak melakukan penilaian risiko yang tepat. Ini bukan strategi, melainkan kelalaian. Nah, sedangkan penerimaan aktif atau retensi risiko yang terinformasi adalah keputusan sadar yang didasarkan pada analisis risiko yang solid. Nah, dalam penerimaan aktif ini, organisasi memahami sepenuhnya sifat risiko, potensi dampaknya, dan telah menyimpulkan bahwa penerimaan adalah pilihan yang masuk akal. Selanjutnya ada penerimaan pasif atau passive acceptance. Nah, pengertian penerimaan pasif atau yang terkadang disebut sebagai penerimaan karena ketidaktahuan adalah kondisi di mana sebuah organisasi menanggung semua risiko tanpa adanya keputusan sadar untuk melakukannya. Nah, ini bukanlah sebuah strategi yang sengaja, melainkan hasil dari kelalaian atau kegagalan dalam proses manajemen risiko. Dalam skenario ini, organisasi tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah risiko karena mereka tidak pernah mengidentifikasinya, tidak memahami signifikansinya, atau hanya mengabaikannya. Nah, penerimaan pasif adalah bentuk manajemen risiko yang paling berbahaya ketika sebuah risiko yang diterima secara pasif terjadi. Organisasi seringkali sama sekali tidak siap, tidak ada rencana contingency, tidak ada dana yang disisihkan, dan dampaknya bisa jauh lebih merusak daripada yang seharusnya. Hal ini seringkali mengarah pada respon yang panik dan reaktif, bukan respon yang terkelola. Banyak kegagalan bisnis dapat ditelusuri kembali ke resiko-resiko yang diterima secara pasif, yang telah memberikan sinyal peringatan tetapi diabaikan oleh manajemen. Nah, selanjutnya ada beberapa penyebab umum dari penerimaan pasif, antara lain yang pertama ada proses identifikasi resiko yang tidak memadai. Nah, itu adalah gagal untuk secara sistematis memadai lingkungan internal dan eksternal untuk mencari potensi ancaman. Yang kedua ada budaya organisasi yang buruk, yaitu budaya yang membawa berita buruk dan mendorong optimisme yang berlebihan dapat menyebabkan manajer secara sengaja atau tidak sadar mengabaikan risiko. Yang ketiga ada it won't happen to us syndrome, yaitu keyakinan yang salah bahwa peristiwa beresiko rendah namun berdampak tinggi tidak akan pernah menimpa organisasi mereka. Yang keempat ada kurangnya sumber daya. Nah, itu fungsi manajemen untuk manajemen risiko yang kekurangan staf atau anggaran mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menganalisis semua risiko yang memadai. Nah, tujuan utamanya itu dari implementasi kerangka kerja IRM yang formal adalah untuk mengubah semua penerimaan pasif menjadi keputusan yang aktif dan terinformasi. Nah, dengan menuntut adanya proses identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif, IRM memaksa organisasi untuk secara eksplisit menghadapi risiko-risikonya dan membuat keputusan sadar tentang bagaimana menanganinya, termasuk keputusan untuk menerimanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelaporan risiko, di mana kita ketahui bahwa pelaporan risiko merupakan proses penyusunan dan penyampaian informasi mengenai hasil manajemen risiko agar dapat dipahami dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, pelaporan risiko itu memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama yaitu mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi dan lebih cepat.
Nah, laporan resiko itu membantu manajemen dan dewan direksi dalam memahami resiko utama, perubahan tren, serta efektivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Dengan demikian, keputusan strategis maupun operasional itu dapat diambil secara lebih tepat dan berdasarkan pada informasi yang jelas. Yang kedua yaitu memfasilitasi dan memudahkan fungsi pengawasan atau oversight, di mana pelaporan risiko itu menjadi alat yang penting bagi dewan direksi atau komite audit untuk mengawasi apakah risiko-risiko penting yang sudah dikenali dan dikelola dengan baik oleh manajemen. Dan yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas. Nah, laporan risiko itu mencantumkan risiko yang dihadapi, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah penanganan yang harus dilakukan. Nah, hal ini itu membuat setiap pemilik risiko itu memiliki tanggung jawab yang jelas dan memudahkan manajemen dalam memantau tindak lanjutannya. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi. Nah, pelaporan risiko itu membantu seluruh tingkatan manajemen memahami risiko yang relevan dengan tugasnya masing-masing. Hal ini tuh penting untuk membangun budaya kerja yang lebih waspada dan sadar terhadap potensi masalah. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau pihak eksternal. Untuk pihak luar seperti investor, regulator, dan pemegang saham, laporan risiko itu berfungsi sebagai bentuk keterbukaan perusahaan mengenai kondisi dan pengelolaan risikonya. Nah, transparansi ini itu dapat meningkatkan kepercayaan dan citra suatu perusahaan. Selanjutnya mengenai komunikasi risiko pada pihak internal. Komunikasi risiko internal itu merupakan proses penyampaian informasi dan diskusi tentang risiko di dalam suatu organisasi, mulai dari pimpinan sampai karyawan. Tujuannya sendiri itu agar setiap orang itu memahami risiko yang dihadapi suatu perusahaan sesuai dengan peran dan ikut bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Bentuk komunikasi risiko internal yang pertama ada komunikasi ke bawah atau top down, di mana informasi risiko itu disampaikan dari dewan direksi atau manajemen senior kepada seluruh karyawan. Isi komunikasinya itu biasanya berupa kebijakan manajemen risiko, batas toleransi risiko atau risk appetite, dan risiko strategis utama perusahaan. Tujuannya sendiri itu memberikan arahan yang jelas kepada seluruh organisasi. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau bottom up, di mana informasi risiko itu disampaikan dari level operasional atau karyawan kepada manajemen. Bentuknya sendiri itu bisa berupa laporan insiden, risiko yang baru ditemukan, atau kelemahan pengendalian yang terjadi di suatu lapangan. Komunikasi ini sendiri itu sangat penting untuk mendeteksi masalah lebih awal. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini itu terjadi antar bagian atau antar unit kerja dalam organisasi. Tujuannya itu agar risiko yang muncul di suatu bagian itu tidak terdampak buruk ke bagian yang lain tanpa diketahui. Adapun media atau cara berkomunikasi risiko internal yaitu dengan laporan atau dashboard risiko formal, biasanya itu dibahas dalam rapat manajemen atau komite eksekutif dan bisa juga berdasarkan buletin internal, pelatihan, dan rapat tim secara rutin. Selanjutnya ada pelaporan risiko kepada pihak eksternal, di mana pelaporan risiko eksternal adalah penyampaian informasi mengenai risiko perusahaan kepada pihak di luar organisasi, seperti investor, kreditor, analisis, dan regulator. Tujuannya sendiri itu untuk menunjukkan transparansi perusahaan, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung penerapan good corporate governance. Adapun bentuk pelaporan risiko eksternal, yang pertama melalui laporan tahunan, di mana laporan tahunan itu biasanya menjadi saluran utama untuk mengungkapkan faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasi perusahaan. Nah, informasi yang disampaikan itu harus spesifik sesuai dengan kondisi perusahaan, bukan sekedar meliputi informasi yang secara umum. Yang kedua yaitu melalui laporan keberlanjutan atau ESG, di mana laporan ini itu akan membahas risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang ketiga yaitu melalui presentasi investor, di mana saat bertemu dengan investor atau analisis, manajemen itu biasanya menjelaskan kondisi risiko yang sedang dihadapi perusahaan serta strategi penanganannya. Yang keempat yaitu melalui situs web perusahaan, di mana perusahaan itu dapat menyediakan informasi tentang pendekatan manajemen risiko melalui website resmi agar mudah diakses oleh pihak luar. Adapun kualitas pelaporan risiko eksternal, di mana berbagai saluran tersebut akan membantu perusahaan dalam menunjukkan keterbukaan informasi serta menjelaskan bagaimana sih risiko itu akan dikelola. Nah, oleh karena itu pelaporannya baik itu harus secara jelas, seimbang, dan memberikan gambaran tentang ancaman, peluang, serta cara
suatu perusahaan dalam mengelolanya. Nah, pelaporan yang transparan itu dapat meningkatkan kepercayaan, sedangkan laporan yang tidak jelas itu justru bisa meningkatkan keraguan. Misalnya, jika suatu perusahaan itu hanya menyebutkan ada resiko pasar tanpa menjelaskan secara rinci, maka investor itu bisa merasa informasi tersebut itu kurang transparan dan menjadi lebih ragu untuk berinvestasi. Berikutnya yaitu arsitektur dan strategi risiko dalam organisasi. Nah, arsitektur risiko dalam organisasi ini adalah struktur atau sistem yang digunakan untuk mengelola risiko secara terarah dan terintegrasi. Hal ini itu mencangkup kebijakan, proses, serta peran dan tanggung jawab dalam mengelola risiko agar tujuan organisasi ini dapat tercapai. Dengan adanya arsitektur risiko yang baik, organisasi itu dapat mengidentifikasi risiko lebih awal, mengelola risiko secara sistematis, mengurangi dampak kerugian, serta mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik. Arsitektur risiko ini juga memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara konsisten di seluruh bagian organisasi. Berikut kerangka kerja tata kelola risiko. Nah, kerangka kerja tata kelola risiko ini merupakan pedoman atau sistem yang digunakan organisasi dalam mengelola risiko secara berstruktur dan juga terkoordinasi. Nah, ada beberapa komponen dalam kerangka kerja tata kelola risiko ini, yaitu kebijakan manajemen risiko, pedoman yang dibuat organisasi untuk mengatur cara mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko, serta struktur organisasi risiko, menentukan pihak atau unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko seperti manajemen, komite risiko, atau auditor internal. Kemudian proses manajemen risiko meliputi tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta penanganan risiko dan juga pengawasan dan evaluasi risiko. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, dengan adanya kerangka kerja tata kelola risiko ini, risiko yang baik, organisasi dapat mengelola risiko ini secara lebih sistematis, transparan, dan juga terkontrol. Integrasi strategi risiko dengan visi misi. Yang pertama itu fondasi integrasi. Jadi strategi risiko gak boleh dibuat di ruang hampa, itu harus terkait dengan 3 elemen fundamental. Kalau visi itu kita ingin menjadi apa, cita-cita yang jangka panjang, dan misi menjawab mengapa kita ada, itu adalah tujuan inti, serta terakhir nilai-nilai. Ini prinsip yang memandu perilaku anggota organisasi. Kemudian yang kedua, keselarasan dengan risk appetite atau selera risiko. Ini menekankan kalau ambisi strategis harus sejalan dengan keberanian mengambil risiko. Misalkan kalau perusahaan bervisi menjadi inovator terdepan, maka harus punya selera risiko yang tinggi terhadap kegagalan teknologi. Kalau ada konflik internal, kayak ada ketidakselarasan, contohnya menyuruh karyawan berinovasi tapi menghukum kegagalan, itu akan menciptakan disfungsi di organisasi. Yang ketiga, navigasi ancaman dan peluang. Strategi risiko itu membantu organisasi mengelola hal-hal yang bisa menghambat atau mempercepat pencapaian misi. Misalkan contoh kasus di perusahaan energi, ada ancaman berupa perubahan regulasi energi terbarukan atau risiko keselamatan operasional. Jadi peluangnya itu adalah dengan menambahkan perkembangan teknologi baru. Yang keempat, manifestasi nilai-nilai dalam strategi. Jadi strategi risiko juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan etika perusahaan. Intinya tuh integritas. Jadi strategi risiko harus menetapkan zero appetite atau nol toleransi terhadap perilaku yang tidak etis atau pelanggaran kepatuhan. Lanjut di pemantauan dan tinjauan strategi risiko. Jadi mengapa pemantauan itu diperlukan? Jadi di dunia bisnis itu dinamis. Jadi strategi perusahaan itu berevolusi dan risiko baru terus bermunculan. Jadi menurut standar ISO 2018, jadi ada pemantauan dan tinjauan, monitoring dan review yang bisa berkelanjutan. Itu adalah kunci keberhasilan IRM di jangka panjang. Kemudian ada 3 tujuan utama pemantauan. Yang pertama, memastikan efektivitas implementasi. Ini memastikan kerangka kerja risiko itu benar-benar dijalankan di seluruh organisasi. Kayak mencakup pengecekan apakah sudah dipahami perannya, terus proses diikuti dan laporan akurat.
Di sini audit internal berperan sebagai pihak independen yang memberikan jaminan. Kedua, ada mengevaluasi relevansi strategi. Ini memeriksa apakah risk appetite dan prioritas risiko lama akan masih cocok dengan kondisi pasar saat ini. Sehingga organisasi perlu melakukan pemindahan cakrawala, horizon scanning untuk mendeteksi risiko-risiko baru atau emerging risk. Yang ketiga ada mengukur kinerja manajemen risiko. Ini menilai apakah ada tindakan mitigasi yang benar-benar berhasil mengurangi risiko. Terus yang ketiga ada peran indikator risiko kunci atau KRI. Ini menyoroti penggunaan key risk indicator sebagai alat ukur kinerja. Ini berfungsi sebagai sinyal peringatan dini kalau ada risiko yang sedang meningkat. Misal kalau risikonya tuh perputaran karyawan, maka KRI-nya tuh tingkat pengunduran diri sukarelawan bulanan. Kalau angka itu udah melewati ambang batas, maka manajemen harus segera bertindak. Yang keempat ada tanggung jawab dan frekuensi. Ini si penanggung jawabnya itu adalah komite risiko dan dewan direksi. Kalau frekuensi itu melakukan tinjauan secara formal, minimal dilakukan setahun sekali atau lebih sering kalau ada perubahan besar di lingkungan bisnis. Kemudian di pelaporan dan komunikasi risiko, yang pertama ada filosofi sistem peredaran darah. Ini maksudnya pelaporan dan komunikasi itu adalah sistem peredaran darah dari IRM. Maksudnya tanpa komunikasi analisis risiko yang secanggih apapun gak akan berguna. Dan informasi harus mengalir secara vertikal dari staf operasional ke kepemimpinan dan horizontal itu antar departemen. Ini bertujuan agar orang yang menerima informasi bisa tepat waktu dan tepat juga untuk mengambil tindakan yang terkoordinasi. Yang kedua ada karakteristik laporan yang baik. Jadi ini bukan sekedar tumpukan data, itu harus sesuai kriteria menurut SLAC 2022. Yang pertama ringkas dan jelas, harus langsung ke inti masalah. Terus relevan, ini sesuai dengan kebutuhan audiens yang membacanya. Lalu yang ketiga ada fokus pada informasi yang bisa dilanjuti, ini menunjukkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu ada komunikasi internal versus eksternal. Kalau pihak internal tuh bertujuan membangun budaya sadar resiko. Ini ditujukan kepada senior atau dewan yang fokus pada risiko-risiko utama, baru risiko yang muncul, dan efektivitas program IRM. Lalu ada di pihak eksternal, ditujukan kepada investor, kreditur, dan regulator. Ini bertujuan agar transparansi dan membangun kepercayaan. Bentuknya biasa berupa faktor risiko dalam laporan tahunan. Jadi kualitas laporan ini digunakan sebagai indikator kematangan tata kelola perusahaan atau GCG. Terus yang keempat ada komunikasi sebagai dialog. Ini menekankan kalau komunikasi risiko harus bersifat dua arah, dialog atau bukan monolog. Bertujuan agar memfasilitasi umpan balik dan diskusi terbuka untuk memanfaatkan kecerdasan kolektif organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Contoh kasus dari ini itu ada ketergantungan pemasok tunggal. Yang pertama ada diskusi internal. Jadi manajer risiko itu berbicara dengan departemen pengadaan atau produksi untuk mencari mitigasi alias pemasok yang alternatif. Langkah selanjutnya di pelaporan ke atasan. Jadi risiko dimasukkan ke dalam daftar top 5 risk di komite risiko dewan. Kemudian ini akan melakukan pelaporan eksternal. Jadi risiko diungkap secara jujur kepada investor melalui pelaporan tahunan agar bisa memahami potensi gangguan rantai pasokan.